akan keluarkan. Jadi tidak boleh mereka korban itu, apalagi karena pembimbingnya misalnya. Makanya kita akan lihat karena apa kau sampai begitu. Kalau misalnya karena pembimbingnya, ya kita minta tadi ganti. Saya sudah berapa kali mengganti di Fakultas Pertanian, saya dekan dulu dan saya ganti. Kemarin saya panggil dekan, ini anak-anak sudah menangis. Kalau pembimbingnya tidak mau uji, nanti tinggal ujian ini loh. Ganti. Kecuali memang dia tidak pernah muncul, anaknya tidak pernah datang. Ini kasihan, dia datang pagi, disuruh sore, datang sore, disuruh malam. Ini bukan zamannya begitu, bukan zamannya. Kita itu harus memposisikan mereka ini sebagai anak, bukan sebagai orang yang bisa dikerjain begitu kayak di pos. Bukan lagi. Tidak zamannya lagi. Minta toleransi untuk riset. Bagaimana? Iya, kan itu berjalan dengan baik. Bahkan dana riset itu dari tahun ke tahun meningkat. BOPTN itu kan 30% jatuh di penelitian dan pengabdian. Jadi kalau kita misalnya dapat 20 miliar, maka 6 miliar itu harus jatuh di penelitian dan pengabdian. Respon dari dosen yang ada di sini untuk mendorong melakukan kegiatan riset sendiri seperti apa? Ya memang ada fakultas yang agak tingkat minatnya tinggi, pertanian, FK, ekonomi. Ada juga memang yang agak setengah mati diminta. Kita tetap mengimbau karena mereka juga tidak bisa naik pangkat kalau tidak ada penelitiannya kan. Jadi kita dorong bahwa harus memenuhi tridharma itu, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat karena sumber angka kreditnya itu dari 3 itu. Kemudian ini Pak Prof, ini kan kebanyakan hasil riset hanya tertumpuk di perpustakaan dan kurang terpublikasi. Untuk UNTAD sendiri bagaimana ini langkah-langkahnya? Jadi benar, saya kan sudah memberikan reward bagi yang publikasi internasional. Kalau tingkat ASEAN itu antara 3,5 sampai 4 juta satu artikel. Kalau Australia, Asia itu sekitar 5 juta. Kalau Asia, Jepang, Australia itu sekitar 6,5. Kalau Eropa atau Amerika itu 7,5. Itu satu artikel. Kita beri. Dari pantauan Bapak sendiri, kenapa apa yang menyebabkan banyak riset dari UNTAD khususnya sendiri ini masih kurang publikasi? Padahal kalau kita lihat dari lingkungan kita cukup banyak yang bisa. Iya, jadi mereka ini begini. Biasanya itu setelah selesai laporan, dia tidak mau bikin lagi jadi artikel. Ya, karena itu tadi memang tidak semua dosen ini cara berpikirnya. Makanya itu ada dosen yang melejit golongannya, ada di umur 42 bisa profesor, ada juga sampai pensiun biar golongan 4 dia tidak dapat. Nah inilah fungsional itu. Beda kalau struktural tiap 4 tahun naik, tiap 4 tahun naik. Kalau kita tidak, kalau Anda malas pasti tidak bisa bergerak. Bagaimana dengan sinergitas usaha seperti pesan kemarin setelah publikasi publikasi harus ada kesinambungan? Ya begini, ada kita terlahir dalam tanda sial. Tidak bisa disamakan Universitas Tadulako dengan universitas yang ada di Jabodetabek. Jabodetabek itu kan area industri. Jadi riset-riset dari IPB, misalnya packing, kita memang menghasilkan itu, lalu dilempar di mana? Jadi kita terlahir tidak seberuntung dengan IPB yang memang ada di kawasan Jabodetabek. Unhas, ada kawasan industri namanya Kima, kawasan industri Makassar. Kita belum, baru mau mulai kek. Ya mungkin ke depan. Kapan jadinya gini-gini. Kalau jadi ke depan, mungkin generasi berikutnya itu akan sinergi. Oh iya mungkin Prof ya, dengan Pemkot Kota Palu. Kalau itu sudah jalan, kalau risetnya. Cuma misalnya kalau dunia industri, karena kita industri tidak ada, dan itu bukan areanya kita. Makanya saya bilang kita kurang beruntung untuk yang satu itu. Kemudian ini dari Menristek kemarin ada menekankan 3 tahun itu pendalaman teori dan pengetahuan supaya kan kita dukung. Maksud saya itu supaya skillnya anak-anak ini begitu dia 3 tahun dia bisa berinteraksi dengan dunia nyata. Kalau PN kan cuma berapa bulan, tapi kalau dia masuk di area industri yang hukum barangkali dia pergi praktek advokat di pengadilan dan seterusnya itu yang begitu. Saya malah lebih cenderung itu. Kenapa saya lebih tertarik itu kalau 5 tahun? Kalau 5 tahun kan bisa anak-anak lebih mempercepat.
masuk di semester 3 sudah ikut juga Pak Ospek adiknya tuh, padahal tidak ada yang masuk mata kuliahnya, sudah mulai gengsi. Ini yang dia jalani semester 3 ke atas. Sudah sampai di semester 10, semester 11, 12, dia sudah semakin malu turun di semester 1, 2. Penyebabnya itu. Jadi ada yang tak gantung itu 40 SKS semester 1, 2, 15 SKS, 12. Makanya saya bilang, jangan dulu bergaya di semester 1, 2 supaya hilang itu rasa malu. Kalau masih masuk semester 1, 2, kalau kuliah sesama semester 3 ke atas kan tidak malu. Tapi baru-baru saya peloncok kamu ini, sudah belagu, saya suruh pusat, tiba-tiba saya masuk dulu di samping kuliah sama-sama misalnya Pancasila atau matematika dasar, pasti tidak mampu. Apalagi kalau laki-laki gengsinya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Perempuan biar apa dia lebih telaten masuk. Tapi kalau laki-laki gengsinya tinggi. Ini penyebabnya. Saya sudah tanya kenapa memang. Coba lihat mata kuliah apa. Semester 1, 2 itu saya rubah itu bakti lingkungan semester 1. Jangan dulu ada aktivitas lain. Kalau semester 3 terserah mau masuk organisasi apa. Itu saya punya maksud itu. Karena saya punya data. INBO ini adalah akibat gengsi semester 3. Karena dia sudah tidak mau bergabung dengan semester 1, 2 adik-adik. Ya, Fakultas MIPA ke depan kita akan membangun seperti apa yang disampaikan dalam kurasi. Kita akan memperbaiki layanan yang sudah ada, yang sudah baik, tetapi kita akan lebih tingkatkan lagi layanan. Kita akan berdebat. Tentu ada dua hal lembaga yang perlu diperkuat. Yang pertama adalah dari sisi IT untuk bisa mempercepat itu. Yang kedua adalah dari sisi evaluator. Apa ini evaluator? Tentu itu adalah penjaminan mutu yang ada di fakultas. Jadi untuk ke depan penjaminan mutu harus diperkuat untuk melakukan evaluasi-evaluasi yang ada di fakultas. Selanjutnya hasil evaluasi daripada lembaga penjaminan mutu yang ada di fakultas itu akan diberikan kepada dekanat untuk dieksekusi. Kemudian data-data akan kita kumpulkan dalam bentuk database di IT. Dari data tersebut tentu data ini akan diolah oleh penjaminan mutu fakultas. Kemudian yang kedua adalah koordinasi di tingkat dekanat dan jurusan untuk mengeksekusi kegiatan-kegiatan dalam kegiatan akademik maupun kegiatan kemahasiswaan itu akan diperkuat koordinasinya. Selanjutnya tentu adalah penataan yang sudah bagus di Fakultas MIPA seperti yang kita lihat selama ini. Tentu kita akan lebih tingkatkan dengan berbagai kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kegiatan lingkungan. Kemudian dari sisi kelembagaan mahasiswa kita akan coba kembali lihat apa yang masih kurang dan akan kita tingkatkan ke depan. Yang lain adalah data-data yang ada di Fakultas MIPA sekarang ini akan kita benahi juga untuk dijadikan sebagai data perencanaan tahun-tahun yang akan datang. Jadi data-data yang kurang kita akan lengkapi dan kita akan berbasis pada IT, tidak lagi manual tetapi berbasis IT. Itulah sebabnya di dalam orasi ilmiah yang saya lakukan itu saya mengatakan bahwa layanan akan di depan layanan berbasis hati, yaitu hati ini tidak lain daripada high, kemudian acceleration, kemudian teknologi dan information. Jadi basisnya adalah teknologi informasi. Kemudian yang selanjutnya yang jadi problem juga di Fakultas MIPA tentu harus didukung oleh infrastruktur yang ada. Salah satu yang problem yang saya lihat selama ini adalah dari sisi kelistrikan. Listrik yang ada di sana itu yang membuat beberapa peralatan itu tidak berfungsi dengan maksimal. Sehingga yang perlu menurut saya dibenahi ke depan pertama adalah dari sisi kelistrikan, sehingga peralatan baik dari sisi IT, baik dari sisi alat-alat di laboratorium dapat berfungsi dengan baik, termasuk di dalam hal kenyamanan, yaitu AC yang tidak berfungsi maksimal karena listriknya yang terlalu mungkin sumbernya terlalu jauh, sehingga itu voltase yang sampai di fakultas sebagian besar di Fakultas MIPA itu tidak maksimal penggunaannya. Kami dari karyawan Media Center Universitas Tadulako yang selama ini bahu-membahu
dan semoga kebersamaan ini tetap berjalan seperti apa yang telah dilakukan selama ini, dan saya berharap ke depan lembaga media center semakin jaya dan kerjasama yang sudah dibangun dengan sangat bagus semakin ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Senin tanggal 29 bulan Juli tahun 2015, upacara pelantikan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam serta wakil dekan Fakultas Teknik Universitas Ternate dimulai. Acara pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Taufik Abdul Aziz S. Perkenankan doa saya pimpin secara sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Segala puji dan syukur kami bertanggung jawab dengan baik, amanah dan profesional, baik di hadapan-Mu maupun di hadapan hamba-Hamba. Ya Allah, jadikanlah tugas ini sebagai ladang amal saleh bagi kami untuk menanam dan menebar benih-benih kebajikan. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Rahman Ihsan. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah diri, dan hanya kepada-Mu kami mengagungkan harapan dan hormat kami. Kabulkan segala hajat kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, orang tua dan para pendahulu kami. Pandanglah kami dengan penuh kasih sayang dan masukkan kami ke dalam golongan hamba-Hamba-Mu yang Engkau ridhai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Ternate. Pemberhentian pengangkatan dosen negeri tugas tambahan sebagai dekan Fakultas MIPA dan wakil dekan Fakultas Teknik Universitas Ternate. Surat keputusan Rektor Universitas Ternate nomor 32/28/KP/2015 tentang pemberhentian pengangkatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai dekan Fakultas MIPA dan wakil dekan Fakultas Teknik Universitas Ternate. Menimba dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya, menetapkan. Kesatu, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil masing-masing. 1. Saudara Dr. Abdullah MT diberhentikan dari jabatan dekan Fakultas MIPA Universitas Ternate. 2. Saudara Insinyur Muhammad Sarjad MT diberhentikan dari jabatan wakil dekan bidang akademik Fakultas Teknik Universitas Ternate. 3. Saudara Insinyur Haja Trianti Anasir MT diberhentikan dari jabatan wakil dekan bidang umum dan keuangan Fakultas Teknik Universitas Ternate.
4. Saudara Insinyur Puji Astuti Ahuri MSI diberhentikan dari jabatan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Tembagapura. Kedua, mengangkat dengan hormat pegawai negeri sipil masing-masing. 1. Saudara Muhammad Rusdi H. MSI dalam jabatan sebagai Dekan Fakultas MIPA Universitas Tembagapura. 2. Saudara Dr. Andi Rusdi ST MT MST dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Universitas Tembagapura. 3. Saudara Andi Ahmad Adam ST MST ISTI dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Teknik Universitas Tembagapura. 4. Saudari Dr. Deveni MT dalam jabatan sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Tembagapura. Ketiga, konsekuensi yang diperlukan atas terbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada dana MIPA Universitas Tembagapura. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal nantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Dibuat di Palu pada tanggal 29 Juni 2015. Rektor Universitas Tembagapura tertanda Profesor Dr. Insinyur Muhammad Pasir SEMS NIP 1961-2202 1989-03-101. Tembusan yang terhormat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Jakarta dan seterusnya. Sumpah jabatan kepada Bapak Ibu pejabat baru yang akan disumpah, disilakan maju ke depan. Muhammad Rusdi H. MSI, Dr. A. Rusdi SEMT MSc, Andi Aram ST MSc PhD, dan Dr. Sevindi MD oleh pemerintah khususnya pimpinan Universitas Tembagapura mengangkat dan mempercayakan kepada saudara satu jabatan di Universitas Tembagapura, di mana jabatan tersebut sangat strategis dalam pengembangan kelembagaan. Kepercayaan jabatan dimaksud dalam operasionalnya sangat diperlukan tanggung jawab moral sebagai hamba Allah yang berbudi dan beribadah padanya melalui pengabdian terhadap bangsa dan negara. Tanggung jawab moral dimaksud berarti saudara secara ikhlas atas pengakuan jiwa dan raga kepada Allah untuk menjalankan tugas dengan benar-benar bersandar kepada kebenaran Allah dengan menjalankan tugas sesuai sumpah menurut agama saudara. Pengucapan sumpah jabatan adalah persembahan dan pertanggungan jiwa dan raga kepada Allah atas segala tindak kebenaran ataupun kesalahan sebagai konsekuensi dalam menjalankan tugas dan amanah kepada jabatan saudara. Oleh sebab itu saudara mengangkat dan mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara. Harap saudara mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dari apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira
daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri, bahwa saya tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Dan pengukuhan oleh rohaniawan. Wallahi, saya dengan jujur dan ikhlas menjalankan jabatan ini dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap dilindungi dalam melaksanakan tugas. Acara sumpah jabatan kepada Bapak Ibu yang disebutkan namanya diserahkan maju ke depan telah ditentukan. Selanjutnya Bapak Dr. A. Rusdi, SDMTMSC. Selanjutnya Bapak Andi Arham Adam, SDMSC PhD. Selanjutnya Ibu Dr. Zevitni MT. Rektor Universitas Harimau disilakan kembali ke tempat semula. Universitas Ternate. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari ini Senin tanggal 29 Juni tahun 2015, saya Rektor Universitas Ternate dengan resmi melantik saudara 1. Dr. Muhammad Rusdi Khan, MSI, sebagai Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Ternate. 2. Dr. Andi Rusdi, STMT-MSc, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Universitas Ternate. 3. Andi Arham Adam, STMSc PhD, sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Teknik Universitas Ternate. 4. Dr. Zevitni MT, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Ternate. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saudara dalam memangku dan menjalankan tugas jabatan. Dan hasilnya serta terima jabatan kepada Bapak Ibu yang kami sebutkan namanya disilakan maju ke depan. Selanjutnya Bapak Insinyur Muhammad Sarjan MT dan Bapak Dr. A. Rusdi, SDMT-MSc. Selanjutnya kami undang Ibu Insinyur Hajat Rianti Anasiru MT dan Bapak Andi Arham Adam, STMSc PhD. Selanjutnya kami undang Ibu Insinyur Puji Astuti Fahruddin MSc dan Ibu Dr. Zevitni MT.
Rektor kepada pejabat baru. Sambutan Rektor Universitas Taruna. Selamat siang, sore, salam sejahtera kita sekalian. Yang saya hormati para wakil rektor, yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Ketua Senat, yang saya hormati Ketua SPI dan seluruh jajarannya hadir. Saya hormati Bapak-bapak dekan, Direktur Program Pasca Sarjana, para wakil dekan dan wakil direktur yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, yang saya banggakan, saya hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian, pusat-pusat, sekretaris pusat-pusat, koordinator program studi yang sempat hadir, bapak-bapak dosen, ibu dosen, terutama dari Fakultas MIPA dan Fakultas Teknik, yang hari ini unsur pimpinannya baru saja dilantik dan dibuka. Yang saya hormati pejabat struktural, yang saya banggakan Ketua dan Wanita dan seluruh jajarannya yang sempat hadir, anak-anak mahasiswa juga, diri sekalian yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini, dalam temperatur yang mencapai 36 derajat, kita masih tetap diberi kesehatan dan keadaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menghadiri serah terima jabatan Bapak Dekan Fakultas MIPA dan serah terima jabatan Wakil Dekan dan Lingkungan Fakultas Teknik. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dr. Abdullah MT yang telah mengantarkan Fakultas MIPA seperti apa yang bisa kita saksikan saat ini. Beliau yang mengendalikan Fakultas MIPA selama 2 periode, diakui atau tidak, menunjukkan performa yang patut dibanggakan baik secara akademik maupun akademik. Yang non akademik yang paling mengesankan bagi kita semua adalah situasi lingkungan fakultas yang sungguh-sungguh luar biasa. Jujur, kalau kita masuk di wilayah MIPA itu seperti kita tidak tahu kalau kita berada di kampus Universitas. Dan yang paling bermakna bahwa sistem itu beliau tinggalkan. Artinya siapapun pemimpinnya itu akan berjalan, sebab kebersamaan di MIPA itu kental, bukan saja antar dosen tapi juga pegawai dan mahasiswa. Bila kita masuk di kampus ini pada hari Sabtu dan Minggu, maka yang ada gerakan bakti lingkungan itu di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan. Tentu juga di fakultas saya juga demikian. Oleh karena itu, apa
apa yang Pak Abdullah tinggalkan sudah pasti diwariskan kepada Pak Dekan baru, dan ini juga akan terus dilanjutkan untuk menjaga situasi lingkungan IPA yang sangat-sangat kondusif dan nyaman. Beberapa bangunan di dalam Facebook, internet yang begitu baik itu adalah inisiatif dari Pak Dekan dan seluruh jajarannya. Saya melihat Pak Dekan memang, mohon maaf ini bukan saya, jarang-jarang mengajukan permintaan. Beliau mampu mengalokasikan anggaran yang dimiliki untuk menata lingkungan. Dari beberapa gazebo yang ada, kayaknya hanya satu yang dibiayai universitas. Selebihnya ada 4 atau 3 kalau tidak salah. Itu adalah biaya dari alokasi anggaran di Fakultas IPA. Kami yakin Pak Dr. Rusdi bisa meneruskan kebiasaan-kebiasaan baik ini. Artinya jangan hanya kabel koslet, muncul lagi surat kepada yang terhormat Rektor Universitas Belanda. Hanya keran yang patah satu, muncul lagi surat resmi ditandatangan dekan. Malu rasanya kalau cuma kabel koslet, keran yang patah harus ngomong ke rektorat. Karena itu sekali lagi terima kasih Pak Abdullah, Bapak telah mewariskan sesuatu yang bernilai tulis untuk generasi siapapun berlanjut. Sekali lagi terima kasih. Dan kepada dekan baru, apa yang sudah diletakkan Pak dekan lama terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Insya Allah MIPA walaupun barangkali fakultas yang tersempit, luas areanya, kalau saya tidak salah cuma 3 hektar. Jadi insya Allah nanti kita lihat penataan. Ada Pak Dr. Rahmat yang sementara menyusun ring, bisa jadi akan menyeberang di sebelah barat, tapi dengan catatan harus ada jalan yang memotong lurus dari Fakultas Teknik tembus di posisi Bundara Selatan. Kalau itu bisa dilakukan dan juga ke utara di Fakultas Fisik, bagian depan itu bisa ditata ulang menjadi area untuk kepentingan akademik. Kepada Bapak Ibu Dekan Wakil Dekan Fakultas Teknik, Pak Sarjan, Ibu Trianti dan Ibu Puji, secara juga akan mencatat bahwa selama beliau mendampingi dekan Pak Armin, banyak yang diberikan untuk penguatan kelembagaan di Fakultas Teknik, dan yang meneruskan ini juga adalah kader-kader terbaik dari Fakultas Teknik. Dan yang bertahan ini adalah wakil dekan bidang kemahasiswaan dari generasi ke generasi kaum perempuan. Insya Allah Robotek yang selama ini menjadi andalan yang dikawal oleh Ibu Puji bersama Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan terus bisa dilanjutkan, karena ini mampu mengukir prestasi secara nasional. Kelihatannya anak kita di teknik ini kan memang agak keras karena dunianya. Teknik mesin siang malam berhadapan dengan peralatan dia betul tidak secara langsung mempengaruhi psikologi sosialnya. Demikian juga di jurusan-jurusan lain, kecuali mungkin di arsitektur agak lembut karena memerlukan seni. Tapi kalau mesin, elektro,
karena memang hanya dengan jiwa keibuan menghadapi mereka ini. Ternyata anak teknik itu takluk bukan dengan kekerasan tapi kelembutan. Karena itu terima kasih Pak Dekan Teknik telah mampu membaca tanda-tanda sosial yang ada di lingkungan fakultas teknik. Kepada wakil dekan yang baru dilantik sebagai generasi penerus bangsa, tetap harus mau bertanya, berkoordinasi dengan kakak-kakaknya. Masih ada Pak Armin, masih ada beberapa mantan dekannya, sampai sekarang masih terlibat dalam berbagai kegiatan, baik itu dalam penyusunan diri dan seterusnya. Sebagai generasi dan sebagai adik, tidak boleh memposisikan diri secara eksklusif, tapi harus menjaga kebersamaan. Generasi sekarang itu ada karena ada generasi sebelumnya. Ini yang harus kita tanamkan agar dalam pergantian bukan berarti semua harus putus dengan generasi penerus kita Bapak Ibu sekalian. Karena suasana semakin panas. Saya ingin menitipkan sekali lagi pada yang baru dilantik terus berkarya untuk kemajuan Pilpres Lalu. Kami semua tetap memberikan support dalam berkreasi untuk mengembangkan fakultas baik ini Pak maupun di fakultas teknik. Dan yang paling penting bahwa ada pesan Pak Menteri, mari kita memperlakukan anak-anak kita mahasiswa itu sama dengan anak kandung yang terlahir dari rahim sendiri. Tadi di ruangan sengaja saya tidak masuk. Jumlah mahasiswa dari Fakultas Teknik itu cukup banyak yang mau bertemu dengan saya. Ditambah dengan mahasiswa dari Fakultas Hukum. Mereka ini nasibnya ditentukan tinggal 1 hari, yaitu tanggal 30 Juni. Manakala tidak ada langkah-langkah strategis, maka anak kita ini akan mengakhiri perjalanan masa depannya dengan sangat-sangat tragis Bapak Ibu sekalian. 7 tahun dan akan berakhir dengan sia-sia. Karena itu mereka saya suruh kumpul besok. Mereka yang bisa kita selamatkan harus kita selamatkan. Itulah sebabnya Pak Menteri mengatakan jangan sampai karya ilmiah terakhir itu yang mestinya harus tuntas 1 semester, tapi ada mahasiswa yang bimbingan sampai 1,5 tahun. Kepada Bapak Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, saya titipkan, bila ada saudara-saudara kita dosen yang karena kesibukannya atau karena faktor lain dan mengancam masa depan anak-anak kita, generasi kita, segera mengambil keputusan strategis untuk itu. Di pertanian sudah sering kami lakukan, dan beberapa waktu yang lalu kami diskusi dengan Pak Dekan Pertanian. Ada anak-anak yang merasa tidak jelas pelayanan yang diterima dari pembimbingnya. Disuruh datang pagi, dikasih tinggal, disuruh datang malam, disuruh datang besok pagi. Kasihan sekali kalau membayangkan itu yang terkena itu adalah anak kita. Untuk itu mohon Pak Dekan, Wakil Dekan segera dan terus berkoordinasi dengan pihak jurusan dan program studi agar nasib anak-anak kita ini jangan sampai sia-sia setelah menjalankan studi pagi. Tetapi bagi mereka yang memang tidak bisa diselamatkan karena kepedulian sendiri terhadap dirinya tidak ada, maka apa belum sistem yang akan menolong bukan kita,
itu SKS-nya masih sekitar 70. Kalau dalam posisi seperti ini, teori apapun dipakai, saya kira agak sulit. Apa boleh buat? Itulah sebabnya kami menitipkan yang terakhir ini. Pantau anak-anak kita semester 1 dan 2 agar jangan terlalu mendalami organisasi. Mudah-mudahan nanti semester 3 ke atas baru mereka bisa aktif di organisasi apapun itu. Kalau mereka sudah settle dalam mengikuti perkuliahan. Sekali lagi saya sampaikan, angkatan 2007 yang drop out itu 1.333. Yang angkatan 2008, kalau Bapak tidak ambil strategis yang itu, maka angkanya jauh lebih di atas, yaitu 560 tambah 1.200 yang terdaftar. Tapi apakah 1.200 itu bisa tuntas besok hari? Saya kayaknya tidak terlalu yakin. Kalau itu tidak tuntas, maka 1.200 tambah 560 bisa tembus 1.700. Dan angkatan 2009 nasibnya tidak terlalu jauh beda. Ini menjadi tugas dan tanggung kita Bapak Ibu sekalian. Sebagai titipan terakhir untuk Bapak Dekan 5 dan Wakil Dekan dalam lingkungan komunitas ini, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Karena setelah ini ada ujian Profesi Doktor di lantai 2. Karena itu selamat bagi pejabat yang baru dilantik. Terima kasih Pak Dekan, Wakil Dekan Komunitas Teknik. Karya-karya Bapak Ibu tetap dinantikan Universitas Lampung di bidang yang lain. Mohon maaf bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.